jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Itu kan penilaian peringkat itu berdasarkan kualitas dari publikasi dan riset dari seorang peneliti yang ada di ASEAN. Kebetulan memang kan yang paling tertinggi itu dari Singapura kalau tidak salah, kemudian Malaysia, termasuk kita di Indonesia. Indonesia kebetulan yang masuk itu ada 58 peneliti dan saya masuk di 54 peringkat. Kemudian itu mungkin yang pertama tadi yang kita tanyakan, bahwa semua didasarkan pada kinerja riset selama ini yang dia lakukan sampai tahun 2021. Nah, ada yang berbeda di situ karena saya kebetulan masih baru. Saya baru fokus di riset itu di tahun 2016. Sedangkan yang banyak masuk itu rata-rata mereka sudah lama. Ada yang tahun 80-an, ada 70-an malah, ada 82. Rata-rata di tahun 2000-an lah. Sedangkan saya 2016 memulai itu. Memang agak ini, tapi alhamdulillah agak cepat dan saya banyak mungkin publikasi saya di 2019, 2020. Kemudian saya memang fokus di riset. 5 tahun terakhir ini fokus di riset dan fokus di sebagai reviewer riset mulai dari 2015 dan hingga sekarang 2021. Saya selesaikan S3 2015. Setelah itu saya langsung terpacu untuk bisa belajar bukan belajar ya, karena memang passion saya di riset, sehingga saya mulai dari 2015 dan alhamdulillah sampai 2021 ini masih ikut meramaikan bagaimana setiap staf pengajar yang merupakan salah satu tugas wajibnya itu meneliti. Nanti Dharma perguruan tinggi kan, ada mengajar, ada meneliti dan ada mengabdi. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari fungsi saya sebagai staf pengajar di Tridharma Perguruan Tinggi. Memang sih selama ini banyak teman-teman yang lebih fokus pada pengajaran, pendidikan. Itu tidak salah. Sehingga saya memanfaatkan peluang potensi saya di riset, karena kebetulan masih banyak yang belum tertarik di riset. Bukan belum tertarik misalnya, mungkin ada peluang, ada keinginan niat yang belum ke situ. Sehingga masih terbuka lebar. Sehingga peluang itu saya manfaatkan betul di tahun 2000, memaksimalkan potensi diri kita sebagai staf untuk melakukan sebuah riset. Nah, ternyata seperti ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah semudah itu? Tidak semudah itu. Dan apakah pencapaian sekarang dicapai? Wah, itu luar biasa prosesnya. Saya berkali-kali juga memasukkan proposal riset, dulu namanya risk benefit. Saya berkali-kali gagal dan mungkin itulah yang memacu saya, bahwa kegagalan itu ya jangan dijadikan sebagai justru membuat kita down, membuat kita underestimate, kemudian membuat kita kemudian tidak bergairah lagi dalam sebuah komitmen profesi, tapi justru menjadikan sebuah upaya untuk lebih terpacu lagi bagaimana kita menghasilkan sebuah
produktivitas dalam hal ini sebagai akademisi, tentunya tulisan-tulisan yang di area ilmiah. Bagaimana dengan pencapaian saya sekarang ini? Sebenarnya saya sekarang kan sudah dapat semua, sudah guru besar, kemudian sudah ini. Nah, sekarang adalah bagaimana saya sudah selesai dengan diri saya sendiri sebenarnya. Saya sekarang bagaimana mengupayakan agar ya saya bisa bermanfaat lah buat sekeliling saya, buat mahasiswa saya, buat teman-teman dosen saya, teman-teman junior saya misalnya, untuk bisa terpacu, terstimulasi untuk menjadi ya peneliti atau minimal ya lebih produktif dalam memberikan sesuatu ke lingkungannya, ke masyarakat kah, ke mahasiswa kah, dan sebagainya. Itu mungkin yang jadi selama ini saya banyak area riset saya untuk mendapatkan misalnya bahan herbal untuk bahan hambatan kuman rongga mulut, dan juga bagaimana menemukan sebuah paling terbaru yang saya lakukan itu adalah bagaimana menemukan sebuah alat yang mampu mendeteksi kekuatan kontraksi dari otot orofasial tumbuh kembang anak, sehingga kita bisa deteksi bahwa ototnya ini bagus, ototnya ini lemah, ototnya ini kuat, untuk bisa melakukan fungsi-fungsi stomatognathi namanya, itu fungsi pemenyahan, fungsi penelanan, fungsi mengisap, dan sebenarnya ujungnya adalah mendeteksi kalau ada, biasanya kan lihat orang yang gigi plomas kan, nah, atau gigi yang di bawahnya gigi demam, nah, itu kita bisa deteksi dari awal, bisa kejadian seperti ini, bisa jadi parah, dan kita bisa cepat bagaimana kita mencegahnya, seperti itu. Jadi alat diagnostik yang saya buat, yang saya kerjasama dengan teman-teman dari Fakultas Teknik UNHAS. Namanya apa, Prof, alatnya? Namanya yang saya kerjasama dengan itu adalah Dento Smart Elektromagnografi. Jadi itu kerjasama dengan Fakultas Teknik. Kenapa itu dibuat? Karena di sini tidak ada di Indonesia. Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dari Studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih nomor 430. Dan untuk seri hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu, seorang profesor, Dr. Gigi, tentunya ganteng. Nah, ini teman lama juga dari saya sendiri. Awal kenalan itu awal jadi jurnalis sekitar 7 tahun lalu. Nah, narasumber kita sudah ada di sini di studio, dan tadi mungkin Tribuners sudah menonton wawancara singkatnya terkait beliau sudah masuk jadi komunitas ya, semacam komunitas peneliti berpengaruh dunia. Nah, saya harus bagus ini menyampaikan. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, kayaknya menjelang sore ya. Sore ini. Karena saya keluar dari pagi. Dari pagi saya tidak tahu lagi, ternyata ini sudah misalnya sampai siang, sampai sore. Inilah keseharian kita. Dan kami dalam beraktivitas. Alhamdulillah, terima kasih Bang Hasan. Nah, Dok, gimana aktivitasnya ini? Alhamdulillah, aktivitas selama ini dengan fenomena kemarin ini yang katanya menggemparkan ini. Ya, luar biasa menggemparkan di dunia maya, karena terkait mungkin dengan profesi saya sebagai akademisi. Kemarin masuk di 2% di ASEAN yang berpengaruh sebagai peneliti. Jadi sebenarnya intinya adalah berpengaruh yang tanda kutip ini adalah karena apa yang kami lakukan sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi yang kebetulan posisi saya di UNHAS ya cukup memberi kontribusi tentang pikiran-pikiran kami di riset-riset yang kami lakukan selama ini di Indonesia, tapi berdampak di berbagai belahan dunia. Kita sebelum kita lanjut mungkin ke itu, saya tertarik untuk membedah lebih detail lagi, Dok. Sebenarnya untuk masuk ke peneliti berpengaruh dunia itu gimana mekanismenya, Dok? Mekanisme saya tidak terlalu jelas juga dengan tegas bagaimana saya menjelaskan, tapi ini adalah penilaian dari Stanford University
London, dan Elsevier. London, Stanford. Elsevier itu adalah sebuah organisasi pengindeks berbagai jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia. Jadi ini menjadi ikon, menjadi fokus. Inilah yang menjadi kiblat kami ketika seorang peneliti atau seorang dosen menulis. Jadi ini indikator. Jadi memang banyak indikator, termasuk Elsevier ini yang kemudian terindeks yang namanya Scopus. Jadi inilah yang menjadikan indikator seorang peneliti ketika masuk risetnya atau publikasinya atau tulisannya, maka akan tercatat di Scopus, yang tentunya salah satu tempat publikasi di Elsevier yang tempat mempublikasikannya. Itu mungkin yang secara sederhananya. Jadi yang pasti ya memang badan dunia, artinya organisasi dunia yang berkecimpung di dunia publikasi akademisi yang ada di seluruh dunia. Itu mungkin yang setahu saya. Tadi Dok, sebelum ke sini katanya sibuk juga mengajar ini dosen-dosen di sebuah hotel di Makassar terkait untuk publikasi ini. Oh tidak. Tadi kebetulan kami dari UNHAS sangat gencar, sangat aktif, kemudian sangat progresif dalam membangun sebuah komunitas penelitian atau sebuah proses penelitian, terutama pada output penelitian. Jadi tadi kebetulan kami di Hotel Melia mendampingi teman-teman dosen pemula, dosen yang mungkin baru akan lebih fokus pada penelitian-penelitian, terutama pada output penelitiannya. Jadi sekarang kan perlu diketahui bahwa proses riset sekarang ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, termasuk di UNHAS. Proses penelitian ini tidak lagi berbasis anggaran atau berbasis sebagainya. Sekarang berbasis output. Artinya ketika sebuah penelitian, proposal penelitian diterima, lolos, kemudian diberi anggaran, maka outputnya yang harus menjadi tanggung jawab, yang harus diperhatikan, yang menjadi wajib bagi seorang peneliti, seorang dosen yang lolos penelitiannya, maka harus mempublikasi. Maka dikatakan sebagai riset itu sekarang berbasis output. Outputnya adalah bisa jurnal, tergantung dari level risetnya. Kalau riset dasar, maka outputnya adalah jurnal internasional bereputasi. Jadi Scopus misalnya, Web of Science. Jadi ada levelnya lagi, ada kuartil 1, kuartil 2, sampai kuartil 4. Yang paling tinggi adalah kuartil 1. Kalau penelitian dasar. Tapi kalau penelitian terapan, maka outputnya adalah hak kekayaan intelektual, yang biasa kita kenal dengan HAKI, paten. Tapi kalau level ketiga, kemudian yang paling tinggi itu adalah riset pengembangan. Outputnya ya harus sudah terhilirisasi riset-risetnya, tidak lagi berbasis penelitian dasar yang hanya berbasis teori, kemudian lanjut ke terapan. Di pengembangan itu betul-betul hilirisasinya adalah industri. Ya, betul. Harus disiapkan hasil-hasil riset ini untuk bisa dipasarkan melalui industri yang tentunya biasanya akan dimediasi oleh universitas. Nah, inilah kemudian tadi di Hotel Melia itu yang kita kaji. Penelitian dasar bagaimana agar UNHAS kemudian berbenah, lebih fokus lagi, kemudian lebih progresif lagi, menghasilkan output dari riset-riset dasar. Yang tentunya adalah jurnal yang bereputasi. Jadi, itu yang menjadi fokus kami, teman-teman staf pengajar, dosen pemula yang ada di UNHAS. Nah, tentunya ini adalah rangkaian kegiatan bidang 4. Bidang 4 yaitu bidang riset dan pengembangan. Riset, inovasi, dan pengembangan. Jadi sebenarnya luar biasa UNHAS ini. Mulai dari bidang 1 akademik, bidang 2 bidang 3 kemahasiswaan, dan bidang 4 terus berpacu. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa ini luar biasa pimpinan universitas, dalam hal ini rektor, dalam rangka terus memacu, menstimulasi, memberikan spirit, motivasi kepada seluruh dosen UNHAS agar ya terus berkiprah, lebih produktif. Karena tentunya ini kan saya kembali lagi ke bahwa tugas dosen, tugas seorang pengajar kan sebenarnya di Dharma perguruan tinggi, mengajar,
meneliti dan mengabdi. Dan inilah peran pimpinan universitas ini sangat luar biasa. Bagaimana menstimulasi, kemudian memberikan ruang gerak, kemudian lingkungan yang kondusif, sehingga kami diberikan peluang untuk bisa berkiprah, berimprovisasi dalam rangka kembali lagi tujuannya adalah bagaimana meningkatkan Unhas baik pada level nasional maupun di level internasional. Karena sekarang ini banyak sekali program, ada namanya World Class University, kemudian Time Higher Education yang merupakan proses perankingan di internasional, yang kemudian tentunya Unhas bisa dilirik dengan perankingan ini juga menjadi bahan, sehingga ini luar biasa bagaimana teman-teman saling berkolaborasi, saling mengisi, kemudian saling memberikan kerjasama yang luar biasa, sehingga semua bisa berjalan, bergerak secara sinergis bukan hanya antar dosen tetapi antar fakultas. Itu mungkin yang bahwa bagaimanapun ya kita sebagai staf pengajar diberikan peluang, diberikan potensi untuk bisa mengembangkan diri dalam hal, ya kebetulan saya selama ini banyak konsen fokus di riset. Sebelum jadi guru besar juga kan ada risetnya yang juga kemarin sempat mendunia juga sehingga masuk riset. Iya. Sebenarnya bukan. Sebelum guru besar ya saya fokus di riset. Dan riset itu kan banyak sekali. Tadi saya sudah bilang bahwa riset itu ada riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Selama ini saya masih banyak bermain atau masih banyak di area riset dasar. Nah inilah kemudian riset ini yang sebelum guru besar yang menjadi modal kami. Teman-teman yang belum guru besar ini menjadi fokusnya, karena dalam rangka untuk mengarah ke guru besar, mengarah ke profesor, maka riset-riset ini adalah hal yang mendasar yang dibutuhkan untuk bisa kemudian naik pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Misalnya ya menjadi guru besar. Soalnya ada jenjangnya kan, mulai dari jenjang lektor, kemudian lektor kepala, kemudian guru besar. Ini semua adalah proses yang tentunya hal yang mendasar yang dibutuhkan itu tadi adalah bidang pengajaran. Inilah kemudian penelitian, kembali lagi-lagi penelitian dan pengabdian. Itu mungkin yang... Siap. Sebentar kita bahas lebih detail terkait itu, Tribuners. Saya ingin tahu dulu dok, ini sejak awal kita jadi dosen di akhir 90-an ya. Pertama kali niat masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi waktu itu apa sih yang menginspirasi dok? Ya, kalau pertanyaan itu ya itu memang mungkin dari awal ya memang minat untuk masuk di kedokteran gigi. Tapi tidak pernah terpikir sedikit pun kemudian bahwa saya akan jadi fokus di penelitian. Jadi biasanya kan kalau dokter gigi itu lebih banyak ke klinisi ya praktek. Nah, saya praktek tapi tidak sefokus, tidak seintens, tidak sekonsisten teman-teman yang dokter lain yang memang banyak praktek. Hanya saya karena staf pengajar, kemudian saya seorang spesialis kedokteran gigi anak, ya otomatis saya harus banyak menambah wawasan saya di area spesialis untuk praktek, untuk bisa memberikan informasi keilmuan, kualifikasi keilmuan saya ke mahasiswa saya. Saya itu fokus. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata saya melihat ketika saya mengambil pendidikan spesialis, pendidikan magister, hingga pendidikan doktor, ternyata saya melihat, saya merasakan bahwa vision saya kayaknya lebih banyak ke penelitian. Sehingga saya combine ketika saya mengikuti pendidikan spesialis, pendidikan magister, semua tugas-tugas saya mau secara otomatis sekali ya, atau mungkin tidak disengaja saya kumpulkan. Saya berupaya untuk banyak menulis kemudian. Sehingga ketika selesai di master, magister, selesai di spesialis, ternyata tulisan saya banyak. Tulisan saya banyak dari tugas-tugas dan memang bukan hobi ya, memang saya suka menulis ini. Ternyata itu menjadi bahan yang bagus. Apa kemudian impaknya adalah alhamdulillah
Setelah saya selesai S3, kemudian kan dibutuhkan poin-poin penting untuk masuk ke penjenjang yang lebih tinggi. Dan saya mau bisa menyusun buku. Nah, sehingga alhamdulillah sejak 2015 sampai sekarang saya sudah ada 12 buku yang saya tulis terkait dengan buku ajar ya, buku yang terkait dengan kompetensi keilmuan saya, bidang kajian saya, yang seperti saya katakan tadi, secara otomatis tidak pernah terpikir bahwa ternyata ada dampak keuntungan ketika saya menulis, ketika mengikuti pendidikan program spesialis, magister, yang kemudian mampu saya susun, kemudian saya terbitkan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa begitu mudah menulis buku, begitu gampang menerbitkan buku. Selalu saya katakan kalau orang mungkin belum tahu siapa saya ya seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa saya melalui proses panjang. Saya menyusun buku menerbitkan di tahun 2016, 17, 18 misalnya. Itu diawali di 2 tahun 2000-an, mengumpulkan referensi, mengumpulkan bahan, masuk di program pendidikan berikutnya 2004, 2005, itu mulai terus. Hingga alhamdulillah saat ini bisa menyusun buku dan kemudian bisa memaksimalkan apa yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa lebih produktif, bisa menghasilkan yang tentunya ya sasarannya adalah adik-adik mahasiswa, baik di program S1, program S2, program spesialis maupun mahasiswa di S3. Itu mungkin. Siap. Jadi memang awalnya dokter ini sangat suka sekali menulis pada saat masih mahasiswa. Dan dari situ ini semacam fashion dok ya. Biasanya memang di situ. Ya ada yang mengatakan fashion ya apapun. Nah, itulah mungkin sebuah hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Jadi sebuah proses panjang yang Tuhan berikan proses yang saya nikmati. Saya berkinerja, saya melakukan apapun tanpa berpikir sesuatu untuk setelah saya dapatkan baru saya rasakan dampaknya bahwa ternyata tidak sia-sia. Karena ini mungkin Bang Hasim, saya mengatakan bahwa selalu juga saya katakan ke mahasiswa saya bahwa bekerjalah, kemudian berkinerjalah secara maksimal, secara segenap jiwa, karena yang akan menentukan suatu saat nanti adalah kita sendiri. Sehingga ketika ada fase-fase tertentu, maka ketika kita punya sesuatu modal, maka kita bisa punya sesuatu yang kita katakan sebagai prinsip. Hidup karena sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah pilihan untuk menentukan untuk sebuah keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan penting untuk setiap langkah-langkah kita. Karena hanya itu yang kita bisa lakukan ketika ada dalam sebuah pilihan, memilih untuk menjadi seorang dosen misalnya, memilih untuk menjadi seorang peneliti, atau memilih menjadi seorang pejabat misalnya, atau sebagai politisi misalnya. Itu sebuah pilihan yang tentunya itu harus dari dalam hati. Insting manusia kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah insting bahwa ya tinggal kita memanfaatkan. Kita mau kemana ketika kita diberi sebuah pilihan. Karena ada fase-fase tertentu di mana kita harus diberikan sebuah pilihan, kita berikutnya mau kemana. Itu mungkin jadi saya punya sejarah yang panjang juga, ada tidak banyak, tapi ada suatu fase-fase tertentu di mana ketika saya memilih untuk menjadi ini, saya memilih ke sini. Alhamdulillah, selama ini ketika pilihan itu saya tentukan, kemudian saya ambil keputusan itu, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Siap. Yang menginspirasi dok jadi dosen dulu bagaimana ceritanya? Kenapa bisa jadi dosen di Unhas? Ya kalau pertanyaan kita agak lebih dalam menjadi dosen, ya saya akui bahwa saya ada garis keluarga dari mertua, adalah seorang guru besar juga yang memang banyak sekali menginspirasi pikiran dan sikap saya selama ini menjadi seorang akademisi. Dulu mertua saya adalah Prof. Karim Sales, mantan dekan ekonomi almarhum.
yang semasa hidupnya saya banyak melihat, beliau adalah peneliti juga, peneliti murni. Meskipun pernah menjadi dekan, beliau juga ada peneliti murni, sehingga saya banyak belajar dari sana. Sehingga kalau ada pertanyaan inspirasi dari mana, ya mungkin salah satunya dari yang kedua dari orang tua saya. Orang tua saya ya orang tua saya yang selalu memberikan sebuah prinsip hidup bahwa lakukanlah yang kita kenal, yang saya selama ini pahami, lakukan, kemudian saya resapi dan jalankan, itu tim. TIM. T itu adalah trust, kepercayaan. Trust ya. Kita harus percaya diri dan berupaya menjaga kepercayaan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu, memberikan kepercayaan kalau kita sendiri tidak percaya diri? Bagaimana mungkin kita bisa percaya diri kalau kita tidak pernah percaya kepada orang lain? Jadi kepercayaan itu adalah hal yang prinsipil, saya pikir, untuk bagaimana kita berimprovisasi dalam setiap kinerja kita setiap hari. Yang kedua adalah TI, integritas. Integrity. Kalau orang berbahasa ini kan kejujuran, jujur. Iya. Ini agak sulit ketika di posisi manapun sebenarnya. Ini harus kita paham, itu yang harus kita jalankan. Iya. Nah, inilah kemudian yang banyak kejadian abnormal kiri, kemudian melenceng. Ketika integriti ini terlupakan. Padahal ini hal yang mendasar. Ini orang tua pesan selalu ke kita kan, bahwa tetaplah jujur apapun yang terjadi. Dan itu yang akan membentuk dan kemudian yang akan menghasilkan suatu saat nanti yang tidak pernah kita duga. Bahwa integritas, sebuah sikap kejujuran yang harus ditanamkan dari awal, itu akan pasti mewarnai proses panjang kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Jadi akan sulit ketika tanda kutip integritas bermasalah di ini, dan kemudian kita jalankan terus. Jadi harus betul-betul bagaimana kita menjaga integritas ini. Yang ketiga adalah mindset. Saya selalu mengatakan bahwa ke mahasiswa saya, baik di program spesialis, program S2, S3, saya katakan bahwa selalu tanamkan mindset positif di setiap langkah-langkah ketika apapun yang kita lakukan dalam hubungannya ketika menikmati proses akademisi misalnya, mindset. Biasanya kalau kita melihat ada orang yang berhasil, kalau orang punya sifat yang gimana, itu berhasil karena tanda kutip misalnya, itu yang harus kita hindari. Bagaimanapun juga ya harus kita justru berikan aplaus, memberikan sisi positif kita bahwa ya memang mereka yang dia telah mencapai itu dengan bukan hal yang mudah, itu proses panjang, sehingga harus kita selalu tanamkan mindset positif. Hindari mindset negatif yang selalu menganggap setiap pencapaian seseorang itu adalah tanda kutip atau hal yang tidak sebenarnya misalnya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah mindset, karena itu akan kembali ke kita. Kapan kita selalu berpikir negatif ke orang lain, maka itu akan mental lari ke kita sendiri. Itu yang sepemahaman saya. Bahwa setiap hal yang kita bangun, berpikir secara positif, pasti akan memberikan dampak yang ya positif juga ke kita, kita pribadi. Sehingga saya mengatakan ke mahasiswa saya, apapun yang Anda lihat dari sisi seorang ketika mencapai, ya berikan aplaus. Ya minimal energinya itu akan pindah ke kita ini. Kapan kita bermindset negatif, itu terusnya akan mengikuti proses dalam ilmu psikologi itu juga yang kadang terjadi tanpa kita sadari atau kita sadari. Itu mungkin bahwa memang harus dibangun proses ini, bagaimana kita menjaga kepercayaan, trust, kemudian tetap menjaga integritas, dan yang ketiga bagaimana menguatkan mindset positif kita, berpikir terus secara positif agar energi itu terus ada pada kita untuk bisa berproduktif. Tribuners, apa yang dibilang tadi oleh dokter ini mudah diucapkan, tapi susah dijalankan, dok. Susah sekali nih kalau masalah integritas, kemudian mindset. Biasanya kan orang biasa ambil jalur pintas, tak? Sehingga terakhirnya kan bukan keberhasilan yang didapat, tapi biasanya. Tapi kan memang bukan hal yang mudah untuk mencapai sesuatu yang memang kita harapkan
ya lebih dari rata-rata kan. Ya, betul, Memang betul. harus melalui proses panjang, harus melalui kinerja upaya yang tidak kenal lelah misalnya. Karena kapan kita belum apa-apa kita sudah down, kemudian ketika kita down selalu menganggap bahwa memang sudah dari sononya misalnya kita seperti ini, kita tidak punya, kita selalu mengatakan bahwa secara genetik misalnya, padahal genetik itu hanya 20%. Yang menentukan bagaimana kita ke depan itu ada lingkungan 80%. Wah, ini yang saya pahami juga karena saya banyak belajar tentang biologi molekuler, tentang lingkungan, tentang biologi seluler. Nah, itu yang saya lihat bahwa ya oke, genetik ada 20%, tetapi faktor yang paling menentukan yang kemudian mengikuti proses kita yang menentukan kemudian adalah lingkungan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ya anak-anak ketika kecil kemudian berproses remaja, dan itulah yang perlu banyak perhatian dari orang tua. Bagaimana orang tua terus mengikuti proses perkembangannya, kan ini sangat menentukan. Menentukan ya ketika kita mengharapkan sesuatu yang dimana seorang anak bisa lebih berhasil nantinya atau produktif, katakanlah produktif nantinya. Siap. Dulu dok, orang tua apakah, kan tidak sembarang orang itu masuk ke dokteran, apalagi masa-masa Orde Baru dulu dokter. Memang orang tua sudah anggaplah menengah ke atas atau? Ya, kalau ditanya tentang orang tua ya, orang tua saya biasa-biasa saja. Ini orang tua saya adalah pegawai negeri yang biasa kita kenal dengan ASN ya sekarang. Beliau di Maros, di Pemda Maros, almarhum. Mertua juga sudah almarhum. Tapi saya pikir bukan dari profesi orang tua ya, tapi bagaimana orang tua mendidik dalam hal proses menjalani hidup, nilai-nilai hidup mungkin yang itu yang penting mungkin. Saya melihat sekarang ini kalau saya membaca, saya paling suka membaca autobiografi orang yang berhasil. Ternyata banyak sekali orang yang berhasil orang tuanya guru misalnya. Ternyata saya belum ada risetnya juga, saya belum lihat penelitiannya juga. Tapi kalau saya melihat, saya banyak membaca, ternyata guru yang dia kerjanya kan banyak mendidik, itu ternyata secara ya otomatis atau bagaimana, ternyata banyak orang yang sukses dari guru. Tapi kembali lagi bukan persoalan profesinya, tapi bagaimana seorang orang tua ya mendidik seorang anak, kemudian bagaimana melakukan prosesnya sebagai orang tua dalam rangka ya anaknya bisa mencapai keberhasilan. Siap. Jadi memang saya kira dokter dulu bapaknya kepala dinas atau bupati di mana? Ternyata PNS. Ya, bapak saya memang pernah kepala dinas. Pernah dinas, pernah ya. Tapi sekali lagi bukan itu sebagai intinya. Tapi orang tua telah menanamkan sifat-sifat luhur, saya pikir. Kalau biasanya saya kebetulan tim penyusun juga nilai-nilai di Unhas, itu nilai-nilai hidup mungkin yang orang tua tanamkan, bahwa harus berupaya untuk tetap jujur misalnya, berintegritas, kemudian terus berusaha, jangan kendor ketika ada sesuatu yang membuat kita down, jatuh, terus berusaha. Karena ada kan pepatah mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya kan? Itu mungkin ya. Siap. Oke dok, kita istirahat sejenak. Kalau Tribuners ada yang mau bertanya kepada dokter, silakan di kolom komentar Facebook dan YouTube Tribun Timur. Tetap di Tribun VIP. Kita kembali sejenak. Oke. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kembali lagi bersama saya, dan di sesi kedua ini kalau misalnya Anda bertanya silahkan di kolom komentar di Facebook dan YouTube Tribun Timur tentunya. Kemudian kita lanjut dok. Tadi menarik sekali kita bahas terkait keluarga dokter. Bagaimana orang tuanya ternyata juga punya memberikan nilai. Tapi kembali lagi ke dokter sendiri ya, apakah mau mengambil nilai itu meresapi kemudian mengamalkan, atau justru ya leha-leha aja meskipun bapak dulu sempat kepala dinas. Ya. Terkait dengan itu tentunya saya banyak mengikuti proses ketika orang tua masih bekerja ya. Dan itu ya 80% ada di masjid misalnya. Jadi itu yang banyak mewarnai kehidupan saya, sehingga alhamdulillah kalau banyak mengatakan bagaimana, ya itu yang banyak mewarnai kehidupan saya, sehingga dunia akademisi bahwa ya setidaknya kita memberi contoh. Bagaimana mungkin kita hanya memberikan keilmuan tanpa kita memberi contoh tentang sebuah keilmuan itu, termasuk perilaku kehidupan sehari-hari misalnya. Jadi saya selalu berpikir kenapa saya seperti sekarang ini misalnya ya, saya berupaya bagaimana agar saya yang menjadi dicontoh lah misalnya. Bagaimana mungkin saya dicontoh kalau saya sendiri mempunyai belum bisa untuk dicontoh misalnya, belum layak untuk dicontoh misalnya. Sehingga itu mungkin motivasi utama saya, bagaimana agar bisa menghasilkan sesuatu yang ada sesuatu kemudian yang bisa dicontoh oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Siap dok. Sebelum kita lanjut Tribuners, saya ingin bacakan dulu nih, ada beberapa yang memberikan tanggapan di YouTube. Ada Hendra 2974, salam dari Gresik, Jawa Timur dok. Kemudian mantap, salam dari Binjai. Binjai di Sumatera dok ya. Kemudian Desi Sesfau, salam dari NTT Kupang dok. Wah, seluruh Indonesia dok ya. Kemudian The New Explorer, salam inspiratif. Ada Siswanto, Jos dok. Wah. Kemudian Set Boy, salam dari Sumatera Barat. Wah, punya mahasiswa di Sumatera Barat? Wah, saya nggak tahu juga. Tapi memang kebetulan saya pernah mengikuti pendidikan program spesialis di Unpad Pajajaran, di mana mahasiswanya kan ada di seluruh Indonesia. Tapi kami juga di Unhas juga, di Fakultas Kedokteran Gigi juga mahasiswanya itu ada di seluruh pelosok tanah air misalnya. Iya, betul. Lebih banyak di Indonesia Timur sih misalnya. Kalau dokter kan juga mengajar mahasiswa yang dari Malaysia tuh. Enggak, saya enggak ke situ. Ya. Itu mahasiswa internasional ya. Saya tidak masuk ke situ. Siap. Nah, Tribuners, dokter ini baru sekarang kita dapat di Makassar. Sebelum pandemi ini terbang terus. Kemana aja kemarin? Kemarin sempat di Eropa kemarin. Ya. Jadi sebenarnya ya ini mungkin keuntungan dari salah satu keuntungan dari peneliti bahwa ya kita ada banyak peluang untuk keluar. Iya. Jadi ketika kita berkolaborasi ya tentunya keluar kan. Kemudian kita melakukan penelitian, salah satu outputnya adalah kita membawakan output riset kita di luar. Jadi peluang besar, anggarannya ada, kemudian peluangnya ada, kemudian prosesnya ke arah sana itu sangat memungkinkan. Jadi memang sebelum pandemi ya saya banyak keluar tapi masih dalam kajian akademik. Kajian dalam misalnya membawakan materi di luar, kemudian berkolaborasi. Kami terakhir dengan teman-teman dari Unhas, kebetulan terakhir sebelum pandemi, kami ada 7 orang dari Unhas, termasuk wakil rektor 4. Kita ke MIT di Boston. Di Boston itu
ya. Massachusetts. Ya, MIT. Hmm. Jadi ada MIT Project, di mana di sana kita akan berkolaborasi dengan teman-teman peneliti di MIT di Massachusetts. Nah, kami 7 orang ke sana itu yang tergabung dengan teman-teman dari Indonesia. Kebetulan pusatnya ada di ITB. Jadi kami ada ITS, kemudian IPB, UI dan seterusnya, termasuk UNAS. Alhamdulillah kita ke sana ada sekitar ya hampir 100 orang di sebelum pandemi. Nah, kami di sana berkolaborasi dan ya salah satu keuntungannya itu juga ketika kita fokus di penelitian, karena yang berangkat ke sana adalah yang memiliki kualitas atau level peneliti yang memang terstandar. Jadi tidak asal pergi saja misalnya. Banyak sebenarnya yang mau pergi kalau kita berbicara tentang keinginan. Tapi yang punya, alhamdulillah punya rezeki, kemudian peluang. Di riset itu ada namanya, peneliti itu ada namanya H-index. Nah, syarat ke sana itu adalah di atas H-index 5. Dok, ini kan kita juga nonton sama anak-anak muda ini. Tahap awal yang mesti dipersiapkan itu apa? Kalau apa ini? Kalau misalnya mau masuk riset-risetnya ke terindeks. Oh, nah ini ada kajian khusus kalau masuk. Secara garis besar aja dok. Ya, jurnal. Karena kita Jadi ditonton seluruh Indonesia. sebenarnya yang penting itu bukan jurnalnya, yang penting itu adalah risetnya. Karena jurnal itu adalah output dari riset. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa bagaimana jurnal berbicara tentang jurnal panjang lebar, atau mau meningkatkan kualitas dirinya di jurnal, saya harus mengatakan bahwa ya fokus di riset. Karena bagaimana mungkin mau membuat sebuah jurnal, mau menyusun sebuah jurnal, kemudian mempublikasi sebuah jurnal, kalau tidak ada riset, meskipun ada juga sebuah level jurnal yang bukan hasil riset, tetapi ada namanya systematic review dan case report, laporan kasus. Tapi kan kualitasnya di bawah dari jurnal riset. Jadi jurnal itu kita ada 3, ada kriteria, ada kategori. Yang ini berlaku bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Jadi ada jurnal yang paling tertinggi itu adalah jurnal kategori research. Kemudian yang kedua adalah systematic review atau literature review. Yang ketiga case report, laporan kasus. Jadi itu masing-masing ketiganya ini ya punya standar kesulitan yang semuanya sulit. Tidak ada jurnal yang mudah sebenarnya. Tapi kalau riset kan ya mulai agak panjang prosesnya. Jadi riset itu kan tidak ada riset yang hanya 1 bulan misalnya. Memang ada beberapa waktu. Sehingga biasanya kalau di riset itu ya butuh waktu 6 bulan. Setelah itu menyusun jurnal. Jurnal itu tidak gampang juga. Meskipun agak mudah karena sudah ada riset. Hasil kan, hasil dari riset kan. Itu kemudian yang kita susun di jurnal, kemudian kita publish di jurnal. Ada hasil di riset, kemudian kita publish di jurnal. Jadi butuh waktu panjang sebenarnya. Sehingga ketika kita menyusun sebuah jurnal, misalnya katakanlah kita fokus ke riset. Maka prosesnya itu ya hasil-hasil riset yang kemudian, nah yang kembali lagi bahwa tidak semudah membayangkan menulis jurnal memang. Saya kalau dikatakan bahwa banyak jurnal, ya banyak jurnal, tapi banyak juga yang gagal. Berapa dok gagal? Ini kan ratusan ya, jurnalnya dok di terindeks ini. Ya, saya tidak usah sebutkan jumlahnya, tapi lumayan banyak. Tapi ya itu, bahwa satu jurnal saja memang agak sulit. Butuh waktu panjang dan memang ditongkrongi. Sehingga memang ya harus kita fokus. Setelah kemudian saya melakoni dan menikmati yang namanya gagal, itu kemudian saya panen juga ke... Saya suka diksinya dok, melakoni kegagalan. Jadi itu hal prinsipil yang mendasar ya, jangan pernah takut gagal. Ketika kita memang ingin untuk berhasil. Jadi tidak ada sebuah keberhasilan yang mudah, yang gampang diperoleh. Ya butuh proses panjang dan sangat nikmat. Tidak tertulis dengan kata-kata ketika proses keberhasilan itu kita dapat dengan melalui proses yang pernah mengalami kegagalan. Berbeda kan ketika kita membuat sebuah proses, tiba-tiba langsung berhasil, mudah. Tapi kalau memang kita membuat sebuah skema dari awal, melakoninya, ya seperti yang saya alami proses yang kegagalan. Sama dengan riset, saya kalau dikatakan bahwa begitu mudah lolos di riset nasional, di riset ini, kegagalannya itu jauh lebih besar lagi. Lebih banyak. Iya, lebih banyak. Sehingga saya melakoni dengan
kata kunci juga sabar dan ikhlas. Jadi itu kita harus sebagai manusia biasa ya kita nikmati proses itu. Ikhlas ketika kita gagal, sabar ketika mendapat ujian. Karena rezeki pun itu kan cobaan. Iya kan? Rezeki itu adalah cobaan yang harus kita maknai sebagai dengan hal yang bijak. Kalau rezeki itu semua kita maknai dengan keberhasilan saja, maka ada saatnya di mana ya gagal lagi kan? Ya, ada betul. ini. Tapi kalau kita maknai bahwa itu cobaan, kadang berhasil, kadang tidak, maka kita akan bijak menghadapi sebuah persoalan. Bahwa ya itulah maknanya hidup. Hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk menikmati sebuah proses yang seperti roda kan? Ya tidak mungkinlah kita di atas terus. Pasti akan berputar, kita ada di bawah dan ya kita nikmati prosesnya. Dan ketika menikmati prosesnya, ikhlas, sabar ya, pasti kita akan seperti sekarang ketika saya mendapatkan 2% peneliti dari berpengaruh. ini, saya kan tidak pernah terpikir sedikit pun secuil, seujung kuku pun sebelumnya, tidak pernah. Jadi kemarin diwawancarai dari media kemarin, saya katakan bahwa ini proses panjang. Ini saya tidak pernah berpikir sedikit pun. Yang saya modal buat untuk melakukan sebuah proses itu adalah berkinerja saja. Hari ini ada tugas saya lakukan, ada permintaan proposal saya lakukan, ada upaya untuk mempublish jurnal saya lakukan. Gagal ya sudahlah. Tapi kalau berhasil kan ya luar biasa juga kenikmatan hati yang kita nikmati. Jadi tidak pernah terpikir pun sebelumnya bahwa saya mau seperti ini. Saya tidak pernah terpikir sedikit pun untuk menjadi seorang peneliti. Dan termasuk saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk menjadi seorang dosen sebenarnya. Saya hanya selalu berangan-angan ketika saya selesai di SMA, mau selesai saya ingin ke gunung. Saya ingin dunia bebas, kemudian menikmati alam bebas di gunung, menikmati ini. Saya tidak berpikir bahwa, saya kadang tidak berpikir butuh hidup. Di gunung itu butuh kehidupan kan? Butuh makan, butuh minum kan? Iya, betul. Ini yang kadang terlupakan. Nah, jadi ya sebuah proses mengalir saja seperti air mengalir, nikmati proses. Bahwa tidak ada sebuah proses yang akan kemudian ketika kita positif ya. Karena ada dua sisinya, sisi positif, negatif. Ketika ada di sebuah pilihan bahwa kita terus mengarah pada sisi positifnya, insya Allah kita akan positif. Tapi kalau mulai dari awal memang kita selalu berada pada sisi negatif, ya sulitlah untuk mendapatkan sebuah output yang positif. Siap. Oke dok, nampaknya menarik sekali tadi ya berdiskusi dengan dokter. Tapi ini ada beberapa pertanyaan terakhir dari saya dok. Dokter pernah jatuh tidak dalam karir? Gimana caranya bangkit? Ya, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya jatuh ya. Pernah mengalami masa krisis di mana secara psikologi agak down. Semua pernah mungkin ya. Saya sedikit menceritakan bahwa ini merupakan stimulasi buat teman-teman mungkin ya, merupakan support, motivasi buat teman-teman. Saya juga pernah mengalami. Saya ketika di 2015 itu selesai ambil S3, kemudian peluang saya sebenarnya untuk menempati sebuah posisi. Katakanlah sebuah posisi di fakultas. Saya mendaftarkan diri, bukan didaftar. Artinya memang saya ingin. Tapi ternyata gagal. Saya tidak terpilih. Saya tidak usah menceritakan tentang bagaimana proses kenapa tidak terpilih. Yang pasti intinya tidak terpilih. Nah ini kembali tadi ke persoalan awal tadi. Bahwa bagaimana kita berpikir positif. Setelah itu saya tidak pernah merenung kemudian sakit hati, alhamdulillah tidak. Setelah itu ya saya hanya berpikir bahwa mungkin momentum ini passion saya tidak di situ. Momentum ini mungkin saya harus alihkan ke tempat lain. Nah kebetulan pada saat itu ada penerimaan proposal di tahun 2015 untuk 2016 penerimaan proposal penelitian saya masukkan karena mungkin energi saya yang sangat besar yang untuk mau berkinerja, karena ceritanya kan saya baru selesai dari program S3. Banyak hal yang saya ingin buat yang tentunya kemudian tidak berhasil karena saya tidak gagal di proses pemilihan sebuah posisi misalnya. Akhirnya saya lari ke riset. Nah, di situ akhirnya kemudian alhamdulillah berhasil. Padahal
2-3 tahun sebelumnya saya sudah masukkan proposalnya, tapi gagal terus. Kenapa? Ketika selesai gagal di segmen ini, saya masuk ke sini berhasil. Dan alhamdulillah sejak 2016 sampai sekarang alhamdulillah lolos terus. Dan disitulah kemudian motivasi saya bahwa memang passion saya di situ. Dan itulah kegagalan itu kemudian yang memicu upaya saya untuk ya jangan pernah ini buat teman-teman juga motivasi, jangan pernah berputus asa, kemudian jangan jadikan momentum itu untuk kemudian jatuh. Ya jadikanlah sebagai momentum untuk lebih baik lagi ke depan. Bagaimana mengumpulkan energi kita untuk bisa lebih produktif. Karena terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan, menurut Allah Subhanahu wa taala kan. Menurut kita mungkin terbaik, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala bukan itu yang terbaik, bukan jalannya di situ yang bagus. Kita diarahkan ke ini dan kembali lagi saya ikhlas, sabar bagian lebih survive dengan kondisi itu, kemudian menjadikannya momentum untuk ya lebih baik lagi, untuk lebih berhasil lagi. Nah itulah seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini lagi booming ya, saya lihat nih, kemudian lagi kalau saya katakan ya banyak sekali mengucapkan selamat ya selamat, bangga dan seterusnya ya. Saya jadikan sebagai momentum lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi bahwa apa yang kita capai pada hari ini adalah bagian dari proses panjang hidup yang merupakan cobaan yang salah satunya adalah cobaan rezeki. Mungkin rezeki ketika kita nama kita masuk di 2% ini, 2% di dunia, 2% di ASEAN yang masuk di dunia. Itu mungkin. Jadi tidak ada kata terlambat untuk melakukan kinerja, tidak ada kata-kata seterusnya kemudian larut dengan kegagalan, tapi bagaimana kita berimprovisasi, bagaimana memaksimalkan potensi, peluang yang ada untuk ya bisa kemudian lebih baik lagi ke depan. Siap. Goal selanjutnya Dok, apa kira-kira? Apakah masih enjoy di penelitian atau ada yang lain? Goal selanjutnya ya, saya selalu berprinsip dalam hidup ya saya jalani kehidupan saya seperti air mengalir. Ya apa yang di depan yang merupakan hal-hal yang positif saya akan tangkap, kemudian terus saya jalankan. Hal-hal yang bersifat negatif yang justru bisa menurunkan potensi untuk lebih berkembang ya kita tinggalkanlah. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa ada lompatan yang saya harus dapat, tidak seperti itu juga. Saya prinsipnya adalah seperti air mengalir. Semua hal positif yang ada di depan saya, insya Allah saya akan lewati, saya akan jalankan, saya akan nikmati sebagai proses dalam rangka lebih mematangkan diri juga. Karena untuk sampai pada suatu titik itu agak sulit kita katakan seperti itu. Ya. Karena itu kan manusia. Betul. Terus bagi kuantum gitu. Kita berbahasa filosofinya kayak kuantum yang terus sampai mungkin di titik akhir umur kita yang kemudian ya stop. Jadi ya kita ya tidak ada lompatan mau seperti apa. Untuk sekarang ini belum. Sekarang ada di tahapan di mana sebagai staf pengajar ya tentunya punya tanggung jawab besar. Dan di lingkungan kami ini ada mahasiswa yang harus kami didik pada begitu banyak level, dan tentunya banyak hal juga yang kita rencanakan, yang kita buat, tapi bukan dalam satu substansi konten yang itu yang saya mau tidak seperti itu. Ya nikmati sebagai proses berjalan seperti air mengalir. Siap. Oke, Tribuners, saya cek dulu masih ada yang bertanya tidak di kolom komentar. Oh, ini ada terakhir dari Jajat Kimpet, Kalimantan Bang, siap. Dan itu semacam mengindikasikan kepada kita Dok bahwa kita ditonton di seluruh Indonesia. Tadi sudah dari Sumatera Barat, kemudian Kalimantan dan lain-lain. Kalau terakhir mungkin ini Dok ya, dokter kan sekarang juga staf dosen, kemudian banyak juga memberikan pelatihan di daerah-daerah terkait stunting kemarin Dok di Jeneponto. Gimana Dok kalau kita melihat situasi masalah stunting ini
terkait perkembangan anak. Apakah itu akan mempengaruhi ke depan? Iya. Oh, saya tidak sangka ini ditanya tentang stunting. Iya. Saya bukan kajian saya secara spesifik ya. Karena ini stunting itu bukan apa ya. Ya sekarang memang stunting menjadi booming, menjadi trending. Kenapa? Karena bukan persoalan hanya di Indonesia, tapi stunting sekarang ini menjadi persoalan dunia. Makanya kalau di Indonesia misalnya lagi tren di SDGs, Sustainable Development Goals, yang termasuk di UNAS, kita sekarang ini banyak mengkaji tentang stunting. Jadi persoalan besar persoalan ini. Nah, saya hanya menyinggung sedikit, saya tidak mau masuk ke area penelitian kemarin karena masih dalam proses berjalan. Saya hanya mungkin menyentil ya bahwa stunting itu memang penting. Kenapa? Karena ini bukan hanya terkait dengan anak pendek. Ini banyak mungkin banyak teman-teman orang awam yang mengatakan stunting itu pendek. Ya pendek iya, tapi bukan itu intinya. Tapi adalah gizi yang buruk. Jadi definisi WHO sekarang mengatakan, termasuk di Indonesia, bahwa kalau pendek itu belum, kalau tidak terpengaruh ke gizi buruknya, ke otak. Bisakah kita katakan kalau stunting B.J. Habibie? Iya, Bisakah kita mengatakan bahwa stunting itu misalnya, saya tidak menyebutkan nama ya pembesar kita kan, banyak pendek kan, tapi otaknya cerdas, itu bukan stunting. Jadi stunting ini adalah suatu kondisi di mana ya pendek juga karena keseimbangan pertumbuhan tumbuh kembang kan, ya di mana lambat tumbuh kembangnya, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh banyak intervensi gizi buruknya. Jadi sekarang ini stunting bukan hanya menjadi persoalan bagi bidang kesehatan, tetapi juga menjadi persoalan bidang kajian politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Jadi menjadi persoalan nasional. Saya mengambil kesimpulan misalnya bahwa stunting kan gagal tumbuh kembang yang terhambat kan, di mana terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Iya kan? Terganggunya kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada pembangunan nasional. Apa yang terjadi kemudian? Kemiskinan meningkat. Kesenjangan antara yang miskin yang kaya lebih ini. Kemudian kita banyak dana kemudian terkuras oleh hal-hal yang harusnya ya dimanfaatkan untuk kepentingan lebih besar lagi misalnya. Jadi luar biasa dampaknya. Termasuk juga di tujuan dari pembangunan nasional, tujuan dari pendidikan nasional, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Itu sangat berperan, sehingga memang stunting menjadi topik. Saya kebetulan di kajian kedokteran gigi anak, saya masuk di Puslitbang Kesehatan, kajian kedokteran gigi anak, itu kemudian saya masuk ke situ. Jadi stunting banyak, ada teman-teman dari gizi, teman-teman dari ilmu kesehatan anak yang memang lebih fokus ke sana. Saya kebetulan kajiannya jadi selama ini kalau saya melakukan riset, melakukan ini ya saya berkolaborasi, saya tidak berdiri sendiri. Saya kolaborasi dengan teman-teman dari ahli gizi, berkolaborasi dengan teman dari ilmu dari IDAI, dari anak, kemudian membuat sebuah hasil-hasil yang saya lebih ke edukasi, kemudian penguatan. Intinya adalah bagaimana melihat karakteristik stunting yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, sehingga kita ada format konsep kebijakan yang bisa kita berikan ke pemerintah, ya tergantung dari pemerintah di mana ya, dalam rangka bagaimana menekan angka stunting ini. Ya saya tidak banyak masuk ke stunting, tapi bagaimana bahwa stunting ini menjadi perhatian utama di seluruh di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, sehingga ini menjadi upaya kita untuk bagaimana menekan. Ini salah satu kajian riset juga. Siap. Oke dok, itu tadi pertanyaan yang mesti saya sisipkan karena dokter baru-baru dari Jeneponto membahas terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sana, tak? Ya, satu mungkin saya tambahan kalau sudah penutup bahwa ya seperti sekarang ini tidak terlepas dari kontribusi teman-teman di lingkungan saya. Alhamdulillah saya ada di lingkungan Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak yang dosen-dosennya luar biasa kondusifnya, saling mensupport, saling mendukung. Itu di profesi saya, di lingkungan kerja saya. Kemudian di keluarga kami juga, alhamdulillah, kami betul-betul sangat mensupport. Setiap apa yang kami buat, itu keluarga kami, termasuk istri, sangat mensupport, mendukung bagaimana terus ke depan melakukan improvisasi dalam kaitannya dengan profesi kami. Dan sekarang kan dengan media sosial yang luar biasa kan,
grup WhatsApp dan sebagainya. Kami ada grup yang luar biasa, saling kompak dan saling mensupport. Dan itu mungkin juga banyak mewarnai kehidupan kami sekarang ini dengan ini. Kami ada grup angkatan 86, angkatan 89, grup Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian grup banyak macam grup. Itu kemudian banyak mewarnai kami untuk bisa memberikan masukan dalam rangka berimprovisasi terhadap kajian-kajian yang selama ini kami lakukan. Alhamdulillah, ini mungkin yang membuat survive juga bagaimana kami beraktivitas, saya pribadi berkinerja, banyak didukung oleh lingkungan yang sangat kondusif, yang luar biasa. Itu mungkin. Siap, Dok. Oke, Tribuners, kita sudah di penghujung acara, dan beberapa mungkin yang saya tangkap dari dokter ini adalah boleh gagal, tapi bagaimana caranya gagal itu diambil dari sisi positifnya, jangan ke sisi negatifnya. Karena kalau kita mengambil dari sisi positif, maka itu akan membangkitkan energi baru untuk terus berkarya. Dan dokter sudah membuktikan, ternyata pernah gagal, dan beliau membuktikan dan bisa masuk ke bidang lain yang justru diakui secara dunia. Dan ini khusus di Asia Pasifik. Oke, Tribuners, terima kasih sudah bersama saya di Tribun VIP bersama Prof. Harun. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Kita masih dalam kondisi pandemi, dan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di acara Waalaikumsalam Tribun VIP warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.